Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan berikut dengan tim kepala sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berlimpah serta halal dan barokah. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini insya Allah akan dibukanya kegiatan workshop sekaligus family gathering yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya sampai yaumil qiyamah nanti. Untuk mempersingkat waktu, kalau tadi peribahasa mengatakan, saya juga punya Pak, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta, kalau nggak cinta nggak kawin-kawin ya. Oke. Nah, makanya nggak mungkin nih kalau nggak cinta tuh bakalan kawin. Oke, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya adalah Irfan Supriyadi. Saya biasa dipanggil dengan Irfan. Alhamdulillah saya dipercaya atau owner dari Farhah Group sebenarnya. Farhah Group itu isinya apa aja sih Bapak Ibu? Yaitu yang pertama sebenarnya adalah Farhah Travel. Yaitu alhamdulillah kita bergerak di bidang biro jasa perjalanan dari tour and travel, yaitu beberapa perjalanan baik wisata, workshop dan yang lain sebagainya. Dijadikan Farhah Group kenapa? Karena di Farhah Travel ternyata punya beberapa alat. Salah satunya kita setiap perjalanan itu ada dokumentasi. Kayak di sini sudah termasuk yang namanya foto, kita punya DSLR, punya kamera handycam yang besar juga, punya drone juga. Jadi dokumentasi itu kita manfaatkan untuk apa? Dibukalah yang namanya Farhah Group. Kita biasa foto untuk ujian sekolah, terus BTS biasanya itu di kelas 9 ada buku tahunan sekolah, apapun itu. Intinya kalau saya cuma satu Bapak Ibu, selagi halal saya jalani usaha itu. Intinya itu. Ya, ini mungkin berkat rahmat dan doa dari Bapak Ibu, alhamdulillah Farhah Tour ini bisa dipercaya untuk melaksanakan perjalanan family gathering yang mudah-mudahan ini perjalanan yang sangat mengesankan, yang memiliki banyak arti dan makna, dan pulang pun ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Yaitu workshop tentang IKM. Kalau tidak salah IKM ini lagi rame gitu kan, yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2022. Selanjutnya mungkin saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya selaku dari owner. Pertama dalam pelayanan, bagaimana tadi Bapak Ibu pelayanan dari tim kami, mungkin ada tutur kata yang kurang baik gitu kan, bercandanya yang terlalu berlebihan. Itulah sebenarnya tujuan kami, pendekatan kepada customer. Dan nanti pun setelah selesai juga saya minta kepada Bapak Ibu dari tim kami tolong dievaluasi, baik dari tour leadernya, dokumentasinya. Ya itulah, kalau dokumentasi alhamdulillah dari dulu badannya nggak pernah gede Bapak Ibu. Nah ini namanya Bang Sobri, yang badannya sampai saat ini masih kayak triplek 2 mili ya. Tapi alhamdulillah kita percayakan selama ini dari customer saya, alhamdulillah di Karawaci itu termasuk SMP Gandasari, Islamic Center, Puspita dan mahasiswa. Ya di Kota Tangerang masih banyak, Bonavita, Syekh Yusuf, Birrul Walidain, termasuk di daerah Jakarta Barat juga masih banyak lagi, termasuk perguruan An-Nida yang alhamdulillah tanggal 13 Mei itu kita berangkat 8 unit ke Jogja, dikawal dan berangkat dengan selamat, pulang juga alhamdulillah dengan selamat. Kalau
bercerita masalah perjalanan itu bervariasi. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang kurang bagus dalam perjalanan, itu menurut saya itu hal yang wajar. Harapan setiap orang itu pasti perjalanan itu berangkat selamat, pulang selamat, dan dalam perjalanan juga pengen ada happy, tidak ada permasalahan sedikit apapun. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya punya pengalaman yang sangat membuat khawatir, tegang kepala sekolah. Waktu saya bawa SMP Gandasari, Bapak Ibu tahu SMP Gandasari? Bapak Ibu tahu di atas itu ada yang namanya rumah makan Saung Pengkolan. Saya waktu bawa SMP Gandasari 7 unit, 7 bis kurang lebih, itu pesertanya hampir 350-an. Ada satu anak yang hilang, Bapak Ibu. Iya, satu anak hilang. Itu kelas 7. Anak itu nggak bawa HP, nggak bawa uang juga. Kalau saya berpikirnya apa? Mungkin anak pikiran kosong gitu. Itu sampai kepala sekolahnya itu, kalau nggak salah Pak Ustadz Nurdin, habis makan tuh langsung keringet dingin. Kenapa? Karena tanggung jawab tertinggi di sekolah adalah kepala sekolah. Mau apa nanti laporan, gitu kan? Tapi di situ alhamdulillah saya bersyukur pada saat itu ketemu anak itu. Ketemunya di mana? Pas di bawah. Kalau Bapak Ibu tadi pas naik ke atas itu di Ledeng, pos polisi, itu ketemu. Jadi kejadiannya ada tamu yang selesai makan dari Saung Pengkolan di bawah, melihat ada anak pakai seragam. Dia bilang begini, lah itu bukannya anak tadi rombongan pada makan di atas. Disitulah saya bersyukur. Ada satu anak ketemu, itu langsung saya jemput. Saya yang nyari berdua dengan salah satu guru SMP Gandasari namanya Pak Ruslan gitu. Itu ketemu satu. Pengalaman kedua, Gandasari juga kejadian di Jogja. Iya, itu ada satu anak Bapak Ibu sakit sampai giginya ngancing. Pada saat itu langsung saya pakai mobil resto untuk bawa itu anak. Mohon maaf nih Bapak Ibu, bukan berarti nakut-nakutin. Ini pengalaman kami di lapangan. Itu sampai giginya ngancing, 3 klinik gak mau terima. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit terbesar di sana. Di situ ditanganin. Itu saya juga bersyukur dalam waktu 3 jam anak itu sadar dan sehat kembali. Gitu. Itu pengalaman kami. Bahkan pernah saya bawa 5 bus lagi itu dari SMK Kumbang, tahu Kumbang? Kusuma Bangsa, Pasar Kemis. Bawa 5 bis, gara-gara satu anak sakit, itu rumah sakit ketutup sama bis pariwisata 5-5-nya. Nah itu pengalaman juga, satu anak sakit, 5 bis terbengkalai. Gimana solusinya? Solusinya saya minta satu guru dan satu temannya untuk tinggal bersama saya, yang 5 unit berangkat semua ke Jogja. Itu tanggung jawab kami sebagai travel. Alhamdulillah sampai saat ini kita komitmen. Dan terakhir SMP ternama juga, Bapak Ibu juga tahu, Islamic Center. Itu sempat lucu juga. Dan ini menurut saya sangat lucu lah kalau buat saya. Itu kejadian apa? Gurunya ketinggalan Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu berpikir di mana-mana kalau yang mau ketinggalan siapa? Muridnya. Ini gurunya. Gitu. Itu pengalaman saya juga. Ketinggalan waktu Bapak tadi istirahat di rest area 57 Karawang. Udah gitu dalam satu bis TL-nya, tur hidungnya, itu adik saya. Dia laporan pas di tol Cipularang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, kenapa Bang? Ini ada tamu dia satu ketinggalan. Siapa? Gurunya. Innalillahi. Waduh, saya bilang. Itu kan gurunya mojok kali. Nah, itu yang saya bingung. Yang lebih anehnya lagi Bapak Ibu, satu bis sama saya, itu guru gak ada yang panik, biasa aja. Lah kan saya ada tanya dengan itu guru, ini ada spesial apa? Udah gak apa-apa Pak Irfan, tenang aja. Ya saya sebagai pihak travel kan merasa gak enak kan, berarti pelayanannya kurang atau kurang apa? Ternyata apa? Itu sudah komunikasi, katanya sudah tuker bis gitu. Ini pengalaman di jalan. Lain kali kalau mau tuker harus ada komunikasi yang benar-benar gitu. TL mah kalau udah apa kata guru berangkat, kita berangkat. Karena kita bawa tamu gitu kan. Karena servis kita satu, yang servis terbesar kita adalah tamu, bukannya driver. Driver mana nomor sekian gitu. Nah pas sudah begitu, akhirnya Pak, kita wisata ke Saung Angklung Ujung. Nah setelah selesai dari situ kita langsung ke Pengkolan. Dari Pengkolan adik saya suruh jemput. Di 57 saya telepon,
orang yang jaga kantin kan banyak kenalan kita. Saya bilang, Mbak, tolong nanti ada tamu saya satu, dan tolong naikin mobil Prima Jasa dan turunnya di Lewi Panjang. Jangan dinaikin jurusan Tasik, berapa lagi terusannya, gitu kan? Udah gitu Bapak Ibu, naiklah Prima Jasa, turun di Lewi Panjang. Adik saya berangkat jemput, jebret. Pas udah begitu, ketemu sama gurunya, naik ke mobil. Bapak Ibu mau tahu apa kata gurunya? Bilangnya gimana? Mbak, berarti saya enak ya, tamu spesial apapun dijemput. Dalam hati saya udah takut 500.000 Bapak buat jemput Bapak doang. Dan Bapak mau tahu, sampai ke Saung Pengkolan itu jadwal makan siang. Pas guru itu turun dari mobil, itu semua guru saya pada tepuk tangan semua. Saya makin begini aja udah. Ini anehnya bukan main. Sampai 2 TL saya bilang begini, kalau tidak salah gitu Wildan sama si Asep. Wildan, Asep, pokoknya saya nggak mau tahu. Tolong itu guru dikawal sampai rumah, spesial pokoknya. Nah, itu Bapak Ibu, makanya saya perjalanan di travel itu sangat luar biasa. Pernah bawa ke Jogja waktu zamannya jembatan Comal ambruk, mungkin tahu. Oh, iya. Dulu itu kan nggak bisa lewat Pantura kan? Di Pemalang gitu. Nah, betul. Kita lewat selatan. Bawa tamu dari MA Al Istihad lewat selatan, otomatis kan lewat Tasik kan. Itu ada satu anak sakit, ditanya masih kuat perjalanan anak? Enggak. Akhirnya apa? Dari Cileunyi kita balik lagi, kita nganter ke Cirebon, kita antar itu anak gitu kan. Sampai akhirnya apa? Secara otomatis di situ bakalan merusak rundown acara. Nah makanya saya bilang kalau dengan Farha, selagi acara masih bisa dikondisionalkan, silakan. Yang penting satu jalur. Acara juga semuanya dapat, tidak ada yang terlewatkan. Bapak juga bisa menyelesaikan semua rundown yang sudah disepakati. Itu. Nah, termasuk apakah dalam Farha travel ini pernah nggak yang namanya mengalami kecelakaan di jalan? Oh, alhamdulillah kita pernah. Pernah Bapak Ibu, namanya perjalanan SMP Dharma Siswa 2 kali. Saya bawa rombongan lagi itu ke Bandung juga di Sikunir, pakai unit Subur Jaya. Kalau Bapak Ibu tahu Subur Jaya itu unitnya Bapak Ibu itu nggak ada yang namanya mobil bekas. 6 bulan ganti karena dia dealer. Di Sikunir itu saya dipakai patwal. Saya kalau udah di atas 4 unit, bila mana sekolah minta, Pak Irfan bisa nggak pakai patwal? Bisa. Saya pakai patwal, dikawal sampai 57. Pada saat itu kan lagi benar-benar macetnya ya, sebelum pandemi itu kan pembangunan MRT itu, itu kita kawal. Mobil terakhir itu diseruduk sama Budiman. Itu alhamdulillah saya bersyukur tidak ada korban. Cuma mobilnya nggak bisa melanjutkan. Yang 6 berangkat ke Bandung, yang 1 nunggu 2 jam untuk ganti unit baru. Kita ganti dengan unit yang baru. Gitu. Termasuk apa? Di Bumi Ayu pernah juga spion bis itu kan, kalau bis yang kayak sekarang kan agak panjang ke depan ya. Nah itu spionnya nyangkut di atas truk, jadi ngintil aja begitu ke depan. Nah, iya. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya Farha itu pernah punya pengalaman laka atau kecelakaan di jalan? Pernah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sampai sekarang, mudah-mudahan jangan sampai terjadi, tidak ada korban, dan mudah-mudahan SMP Barmawiah juga semuanya selamat sampai tujuan. Dan intinya adalah dalam kegiatan family gathering ini insya Allah bisa dapat semua apa yang diharapkan dan diinginkan. Dan yang paling terpenting selain itu adalah saya mendoakan mudah-mudahan sekolahnya tetap jaya, siswanya banyak. Ya, itu yang saya harapkan. Setiap doa saya kepada Sang Pencipta, customer saya itu selalu dibanyakan untuk putra-putrinya bersekolah di SMP Barmawiah. Nah, untuk kegiatan besok, karena ini request dari pihak sekolah, Pak Irfan bisa nggak dari travelnya Pak Irfan untuk ada fun games? Insya Allah bisa. Walaupun saya nggak bisa, pokoknya saya ada Allahumma paksain, ya kan? Kan kalau Pak Ustadz Emin kan doanya beda kalau Pak. Allahumma paksain, wabil tekenin, terakhir apa Pak? Wa ila nikmatin ya. Saya belajar dari beliau itu ya. Dan kalau pasangan mau udah enak aja, pokoknya normal, pokoknya soalnya dingin aja Bapak Ibu. Ya kalau yang nggak punya pasangan ya bersabar, tenang Pak. Kayak saya dokumentasi saya masih jomblo 1. Itu lagi saya promosiin. Yang syukur laku, nggak laku ya syukurin ya. Oke.
Tenang, Bang Sopri ya. Pokoknya tenang aja Bapak Ibu. Saya sudah ikhlas lahir batin. Orang dokumentasi saya untuk dibully sepuas Bapak Ibu pokoknya ya. Insya Allah untuk besok pagi kita sepakati. Mungkin di satu sisi ada yang niat puasa juga ya besok ya. Besok ada acara senam paginya. Terus dilanjutkan dengan fun games. Untuk hadiahnya juga juara umumnya insya Allah sudah kita siapkan. Itu juara. Nah saya jujur, selama saya jalan travel baru kali ini saya siapkan juara umum sampai sebesar itu. Makanya saya minta kesepakatan semua besok biar sama-sama menikmati hadiahnya juga biar bisa dinikmati bersama-sama. Besok bisa dibuka bareng-bareng ya. Bisa dibawa pulang ya mudah-mudahan ya. Jadi perkenalan dari saya seperti ini, mungkin banyak salah dan satu hal saya pribadi mohon maaf ada ketidaksopanan. Saya menggunakan kaos, saya juga kaget tadi. Tahu-tahu saya bilang, Pak Irfan, apa perkenalan? Masya Allah, gak usah dikenalin, tapi biasa mah keloncong sendiri ujung-ujungnya gitu ya. Apalagi kepada bapak yang sudah pada sepuh, saya mohon maaf, mungkin ada bahasa saya yang kurang baik dan tidak sopan, inilah saya padanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priyadi ya sebagai leader tour dari Farhan Group Travel ya. Dan memang kalau kita dengarkan tadi ya, banyak sekali problem-problem yang dialami oleh pihak travel ya. Tapi dengan semangat untuk ya banyak sekali pengalaman baik pengalaman yang membahagiakan maupun pengalaman yang tidak membahagiakan atau menyedihkan. Tapi dengan semangat pelayanan ya, dengan semangat servisnya mampu menyelesaikan ya, memberikan solusi terbaik kepada customer-nya. Sehingga dengan demikian akan terus bertambah customer-nya, mudah-mudahan ya senantiasa akan terus bertambah customer dari Farhan Group Travel ya. Kalau itu nggak ada. Dan juga dari Farhan Group Travel senantiasa meningkatkan pelayanan terus ya, sampai benar-benar customer merasakan kepuasan dari pelayanan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lanjut ke acara berikutnya adalah ada beberapa agenda yang akan dibicarakan, beberapa hal ya tentang kegiatan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh kepada kepala sekolah kita ya, Bapak kepala sekolah kita, yaitu Bapak Emil Muhaimin MPD ya. Insya Allah pada hari ini dia akan mencoba memaparkan tentang visi ya, visi kemudian visi tentang sekolah kita ini yang memasuki tahun ajaran baru ini ya. Sehingga kedepannya kita udah punya pijakan untuk selalu senantiasa menuntaskan program-program kita ya kepada Bapak dan Ibu guru ya, baik tenaga pendidik maupun PKS-nya dan juga guru-guru sekarang. Untuk itu kepada Bapak Emil Muhaimin MPD kami persilakan. Mohon izin buka masker Bapak Ibu. Karena ternyata wilayah Bandung Barat PTM-nya belum 100%. Jadi kita sudah 100% ya. Jadi ya sedikit prokes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang. Roda Barmawiyah. Guru-guru. Ulangi. Ya, mentang-mentang tadi janjinya kalau turun dari bis mau pada renang kan. Tahunya suruh ngumpul. Ya, nanti tenang, dikasih waktu buat berenang. Ada hadiahnya katanya dari travel. Yang berenang. Sekali lagi, Tangerang. Roda Barmawiyah. Guru-guru. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semua. Oke.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Puji syukur pada Allah, kita panjatkan senantiasa hari ini kita diberi nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pengurus yayasan, ya alhamdulillah Bapak Ibu semua. Ya, ini saya berkali-kali berkata terharu. Kenapa terharu? Pengurus yayasan hadir dari Dewan Pengawas Pembina sampai ke pengurus harian. Insya Allah nanti Pak Kamal mungkin datang nanti malam atau besok. Karena hari ini juga beliau jemput anaknya yang kuliah di Bandung, di UIN Bandung. Ya, akan bergabung juga, jadi artinya lengkap. Personil yayasan, kita ucapkan terima kasih. Selamat datang untuk keluarga besar yayasan. Yang kami hormati dari tim trainer, Ibu, ya. Jadi kita lebih lengkapnya kita berkenalan. Ya, sampai dengan hari ini ibu-ibu ini akan kita kerjain, ya, untuk melayani kita. Bahasa Pak Epul saya pakai nih. Iya, jadi bahasa orang dewasa, ya. Artinya karena Bapak Ibu mau dikerjain sama dinas, sama kementerian, jadi kita ngerjain trainer biar kita bisa sama-sama bekerja, ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Farhan Travel yang hari ini mau, ya, mengajak kita. Ini luar biasa, ini tempatnya istana luar biasa, ya. Insya Allah sampai dengan besok bisa bergabung melayani kita dengan luar biasa, ya. Di paling depan ini teman-teman ngopi, ya. Alhamdulillah kita bisa, ya, manfaatkan tenaganya dan sudah bisa kita nikmati, luar biasa. Terima kasih. Kemudian juga pada keluarga besar tadi saya langsung dipertemukan dengan ownernya dari Grand Honey Hotel, ya, yang insya Allah melayani kita sampai dengan besok, ya. Owner dari pemilik hotel bisa melayani kita, langsung bertemu dari Pak Irfan Travel. Artinya nih kita ucapkan terima kasih untuk bisa memandu kita, melayani kita di dalam kegiatan workshop. Dan tak lupa keluarga besar, ya, Bapak Ibu semuanya yang hadir, adik-adik, anak-anakku semuanya bisa hadir, ya. Dan memang sangat disayangkan tidak bisa full hadir semua, ya. Kita tadinya rencanakan 2 bis untuk bisa keluarga besar hadir, karena ini diinspirasi dengan gathering workshop yang menjadi bagian hukumnya wajib. Kemarin kita sudah bertemu dengan pengawas dan memang tahun ini IKM ini hukumnya wajib, ya, wajibul kudu, ya. Jadi harus katanya dilaksanakan dan kita juga tahu ada laporannya. Kemarin pas kita workshop mulai pembukaan suruh laporan, ya, laporan sekolah mana yang belum melaksanakan. Nah, untuk mengimbangi, ya, kami juga, ya, ingin semuanya bisa menikmati, jadi bukan merasakan tersiksa dari program-program kedinasan. Maka kita adakan gathering, keluarganya bisa hadir, ya, bersama-sama. Nih Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih untuk bisa bergabung, ya, dengan kami. Dan mohon maaf tenaganya dari bapaknya, dari ibunya, ya, dari ayah-ayahnya nih, ya, tenaganya diminta untuk memaju atau jangan memajukan, ya. Kalau memajukan sekolah kita udah depannya jalan, depannya warung Mang Eman, ya. Jadi meningkatkan, ya, kita tingkatkan aja, ya, meningkatkan sekolah kita. Tepuk tangan untuk sekolah kita semuanya. Insya Allah kita majukan sekolah kita, majukan lagi, kita tingkatkan sekolah kita untuk lebih maju lagi. Kalau saya hitung-hitung, ya, kita berdiri tahun 97, hitung-hitung sampai ke 2022. Ini namanya tahun perak 2022, ya, betul nggak? Coba guru matematika hitung, ya. Ya, 25 tahun
Ini wayahnya nih, program kerja ke depan. Nanti kita adakan kegiatan yang sifatnya ulang tahun yayasan atau ulang tahun Roda Barmawiyah. Ya, kita mungkin diawali dengan porsen ini. Ya, ukur, pakur ada di sini. Ya, program kerjanya masukkan. Ya, soal masukkan, kita coba porseninya dihidupkan kembali. Berikutnya, kenapa juga kita gabungkan? Karena memang selama ini 2 tahun berjalan kita mengalami masa pandemi, ya. Tentunya belajarnya ngumpet, ya. Tentunya banyak ketegangan-ketegangan muncul. Maka hari ini juga kita buat refreshing sedikit, ya. Tapi walaupun demikian, nilai-nilai workshop yang muncul, nilai-nilai kedinasan yang diminta dinas pimpinan berwan, kita upayakan untuk lebih baik. Kata sampai saat ini dinas terus meminta data, mengecek sampai kita, ya, kemarin waktu pengusulan sekolah implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu sampai dengan malam takbir kemarin Idul Fitri kita diminta datanya. Jadi saya tuh walaupun libur tetap kerja karena masanya masa pandemi. Jadi Zoom terus, Zoom malam takbir luar biasa. Kita diminta dari suruh daftar Merdeka Mandiri Belajar, disuruh maju ke Mandiri berubah ke level 2. Nah itu sudah kita daftarkan. Sekarang muncul lagi kita suruh mengakses. Nah kemarin belajar ID-nya harus diaktifkan, ya, suruh diikutkan. Berapa persen yang sudah masuk belajar ID? Nantinya Bapak Ibu semua ini benar-benar tingkat IT-nya butuh ketekunan, ya, ketelatenan. Sampai dengan hari ini kita diminta juga platform Merdeka Belajarnya diaktifkan. Saya dapat WA, alhamdulillah sekolah kita 0%. Nah berarti ketahuan oleh dinas guru yang tidak mengakses, ya, platform Merdeka Belajar. Berapa persen, berapa orang, 1 orang pun ketahuan. Ini terus didata sampai dengan tadi di bis saya masih, ya Allah, ini kita masuk yang 0%, langsung di list merah. Nah ini kerja bakti yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bosan, ya, menghadapi kurikulum Merdeka Belajar ini. Terus kita update, harus mengikuti. Yang namanya Merdeka memang seperti ini, bebas, tapi terus mencari dan nanti ketemu titik temunya. Memang target Merdeka Belajar ini adalah 2024. Nah di tahun ini adalah tahun kedua bagi sekolah penggerak, ya, yang masuk. Mungkin sudah dari tahun kemarin atau tahun ini sudah bergerak, tahun depan ini menjadi level yang kedua untuk bisa melaksanakan kegiatan IKN. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang ikut, dan memang disayangkan banyak sekali teman-teman kita yang belum bisa hadir, ya, belum bisa ikut serta dengan beberapa kegiatan yang memang ini luar biasa. Di minggu-minggu ini padat merayap. Teman-teman kita yang banyak juga mengajar di tempat lain, akhirnya sama ada kegiatan workshopnya, ada diklatnya, pembagian tugas. Alhamdulillah kita sudah tuntas untuk pembagian tugas, tinggal kinerjanya. Seperti kemarin saya katakan, alhamdulillah, ya, saya terharu karena sejak pelaksanaan kinerja yang sudah kita jadikan pembagian tugas, ini teman-teman dari PKS sudah siap, ya, untuk menyongsong kurikulum baru ini. Insya Allah minggu depan hari Senin kita sudah launching untuk pelaksanaan tahun ajaran 2022-2023. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu semua, sampai dengan hari ini merupakan mungkin hari-hari terakhir, ya, di minggu-minggu libur, sehingga kita paksakan. Kemarin juga saya sudah katakan, mau tidak mau harus terlaksana. Karena kalau tidak melaksanakan kita akan ditegur, bahkan di absen, di list sekarang. Ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan, bahkan kita masuk kemarin hanya dengan pengawas, kita belum mengadakan kegiatan kelompok, ya. Ternyata kata Pak Haji, justru itu yang tidak boleh sama dinas. Lah kenapa Pak Haji? Karena kalau nanti kelompok antar sekolah itu yang hadir hanya kurikulum. Gitu.
kurikulum kepala sekolah tidak mentransfer ke guru, sedangkan ini harus terjemahkan semua ke guru. Yang boleh sekolah bergabung. Makanya kemarin kan kita mau bergabung dengan disiplin pribadi ya, tapi ternyata kita alhamdulillah bisa melaksanakan sendiri karena memang terkait pembiayaan. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini mandiri dan kita serap ya. Dan alhamdulillahnya tim Kejar Cita ini insyaallah kita kerjasama selama 1 tahun. Jadi nanti punya beberapa proyek ke depan sampai dengan ya Bapak Ibu 1 tahun tuh punya hasil ya, punya proyek, punya apa namanya, minimal sudah bisa video pembelajaran, punya target pembuatan ya. Kemarin saya sudah katakan seperti di IPA saja alhamdulillah sudah bisa menciptakan anak-anak membuat tempe kan gitu. Tapi tempenya kalau bagus berarti ini dari perusahaan ini mah, bukan dari anak-anak. Itu nilainya berarti optimal. Ada lagi ya pembuatan market, ada lagi macam-macam. Bahkan yang di matematik sudah bisa menciptakan yang sesuatu ya Pak yang sifatnya tidak praktek bagaimana? Insya Allah dari segi bahasa misalkan anak-anak sudah bisa mempromosikan tentang ya minimal kalau bahasa Inggris sudah bisa ya introduction ya dan lain sebagainya. Ada pilot project ini yang akan kita mintakan nanti ke depan ada hasil. Bapak Ibu tahun ini merupakan tahun canangkan oleh kita untuk satu peningkatan yang amat luar biasa karena target tahun depan kita targetkan sekolah kita itu sudah bernuansa. Nuansanya apa saja? Yang jelas satu, nuansa keagamaan itu sudah muncul. Ya, kita alhamdulillah dengan kerjasama Darul Quran ya, dengan P3A, PPPA, RTC, Rumah Tahfidz Center Darul Quran sudah kerjasama dalam 1 tahun sudah menciptakan anak-anak yang sudah bisa tahfidz. Ya, ciptakan nuansa keagamaan. Ya, contohnya kalau kita tur anak-anak itu kan selalu kita bimbing sholat bareng. Saya juga terharu bercerita dari Pak Irfan, ternyata ini dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain. Kalau tur anak-anak sholat berjamaah dari Gandasari itu muridnya banyak, itu wajibul kudu. Kalau sholat itu kalau singgah harus minta masjid, kan liar itu sholat. Jadi kalau trek baik di tol ya, tapi sholat jangan di tol, maksudnya di area gitu ya. Harusnya jadi yang ada masjidnya. Kalau di hotel jadi yang ada masjid. Nah ini di hotel ada masjid, coba gimana? Ya aula harus digeser kan begitu. Ini jadi travel ini harus bisa menyiapkan seperti itu dekat-dekat masjid gitu. Nah itu artinya ada bernuansa agama yang muncul. Ini nilai plus. Nanti kan anaknya yang cerita gitu bahwa kita diarahkan seperti itu. Kita juga seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti kegiatan kita ini udah mulai ke berbasis ya. Dan misalkan nanti subuh sholat jamaah, nah, tahu travel menyiapkan tadi karena ini hotel ya kita tahu ada sholat doang. Ya jamaah katanya nanti mintalah ada aula di bawah kita sholat jamaah subuh ya. Dan terus sampai kegiatan berikutnya Bapak Ibu bisa semuanya kebersamaan walaupun ada keluarganya ikut kebersamaan, jadi tidak masing-masing ya. Kemudian ada lagi kita nuansa yang mau dijual dari satu keagamaan ya. Yang berikutnya kita mau mengikuti nuansa yang disiapkan oleh dinas, yaitu ramah anak. Kita udah ciptakan nih, jadi Bapak Ibu ketemu anak-anak udah jangan pakai yang muka-muka yang waduh kayaknya mikirin di rumah hutang loba gitu. Jadi mukanya muka happy ya. Jadi nanti akan dikeluarkan ice breaking dari trainer ya, fun game, ice breaking dari bahkan travel sendiri gemes gitu sama Bapak Ibu udah pengen gila diapain nih ya, punya ice breakingnya ya. Disampaikan kepada anak-anak ketika maju masuk ke ruangan, dibuat nuansanya bagaimana sehingga mungkin. Kenapa? Targetnya adalah anak-anak itu mampu literasi tahu sendiri. Kita juga sudah mumet ya, banyak banget itu yang dibaca, tapi sudah harus bisa dari bacaan sekian tebal, sekian banyak, sekian lebar, tahu maknanya. Itu yang harus dicapai. Maka tentu otak kita harus refresh. Nah oleh karena itu ini yang sasarannya kita ciptakan
ramah anak, ya tentu nanti ramah lingkungan, kemudian nanti ke konsep ke adiwiyata, bentar lagi yang SMP akreditasi, yang SMA akreditasi, ya ini benar-benar luar biasa ke depan harus kita siapkan. Makanya kurikulum nanti mempersiapkan diri dengan tata usaha. Kita mulai lagi kencangkan ya ikat pinggangnya. Yang kemarin absennya los, ya absennya karena daring, tidak pakai pinjer lagi. Sekarang sudah mulai ya, karena di dinas-dinas juga sudah mulai. Bahkan nanti Pak Siro target kita absen itu bisa pakai HP ya. Semua standar IT-nya kita kembalikan ya. 2 tahun kita off kan, karena di absennya ada WFH ya kan, ada yang di rumah dan ada yang di sekolah, jadi tidak maksimal. Sekarang kita maksimalkan lagi menjadi nilai jual yang tinggi ya. Masuk jam 7, gurunya berarti sudah on time, sebelum jam 7 sudah siap gitu kan, karena ada tadarus dan lain sebagainya. Ini adalah nilai jual yang harus kita siapkan ya, karena berbasis yang mengikuti keagamaan. Juga ada juga kegiatan yang terakhir itu di bidang seni ya, seni atau ekskul seni ya, olahraga seni yang diminta oleh Pak OSN, O2SN, FLSN ya, semua sampai di bidang sains itu kita munculkan ya. Alhamdulillah kemarin dari kesiswaan sudah mempersiapkan diri. Nah ini adalah kebijakan sekolah. Kalau cerita bisa nggak kebagian nih trainer ya, karena namanya apa ya, kita sudah bangga luar biasa. Ini kerjaan sekolah-sekolah yang luar biasa ya, sekolah-sekolah yang bonafit, dan kita mulailah menjadi sekolah bonafit, sekolah-sekolah yang baik ya, sekolah-sekolah yang bisa tercipta pada nuansa-nuansa yang ya mirip-mirip orang kaya lah dikit gitu ya. Anggap aja lagi diundang sama Pak Jokowi ini, kalau dipoto gini ya, lagi ikut G20 gitu ya, fotonya melingkar begini gitu ya. Jadi seperti itu, ini yang akan membuat gerak kita semakin maju ya, semakin bergerak, semakin hebat ya. Insya Allah ketika launching tanggal berapa kita mulai? Tanggal 11 ya, Bapak Ibu buat nuansa kepada siswa baru kita semangat ya. Anak-anak OSIS dibuat semangat. Jadi saya itu melihatin aja terlaksana atau tidak. Ayo semuanya coba bergerak ya. Kegiatan ini bukan murah ya, luar biasa ini. Kegiatan yang ya kalau dihitung harga ya cukup mahal luar biasa. Tapi itu kinerja kita harapkan menjadi lebih baik sasaran itu ya, dan juga menjadi amal ibadah buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjadi nilai-nilai plus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Ya, saya ucapkan terima kasih juga trainer yang bisa mau diajak. Sebenarnya kegiatannya hanya di sekolah, tapi kita coba nih trainer punya waktu bisa ikut enggak? Alhamdulillah bisa ikut ya. Pada waktu MOU sudah saya tanya gitu, kira-kira bisa nggak ngikutin alur kita? Nah, bisa. Kalau mau kemana aja ikut, kecuali ke Thailand gitu ya. Jadi kemana saja siap. Oke, alhamdulillah. Jadi 1 tahun ini ya, kemarin sudah kita buka NPP. Alhamdulillah ternyata ada pencerahan ya. NPP Bapak Ibu tidak perlu sulit-sulit ya. Kopi boleh tapi jangan pasta ya, kan gitu. Kan sudah ada filenya, sudah ada ya. Bahkan contoh sudah jelas, tinggal kita bentuk mana yang disesuaikan dengan modul ajar atau NPP ya. Kemana kita arahnya sudah terlihat oleh Bapak Ibu semua. Nah, kita wujudkan, targetkan ya Bapak Ibu trainer. Nanti silakan boleh ditargetkan, misalkan dikumpulkan, karena ini akan nanti kewajiban. Kemarin pengawas sudah kasih sen ya. Apa sennya? Bapak Ibu bahasanya enak. Nanti kalau saya sudah mulai ditambahkan, tidak akan koordinasi dengan kepala sekolah. Saya datang langsung ke ruang kelas, kan begitu ya bahasanya. Artinya Bapak Ibu siap mengajar dengan NPP yang ada.
Ya, supervisinya enak nih. Pak Giate memang kebetulan rekanan juga. Ya, karena dia dari kepala sekolah barengan dengan saya juga kepala sekolah. Jadi rekanan enak. Tapi nggak bisa main-main. Nah, tupoksinya enak kita tapi ya tidak bisa diselenggarakan. Artinya kita ketika ada kesulitan dalam macet tinggal silakan hubungi Pak Haji kan begitu. Ya, tapi tadi kinerja kita diminta. Ya, buktikan. Jadi ngajar jamnya yang sekian udah ada jamnya, monggo buktikan. Jadi jangan sampai Pak Haji kayak kemarin kita pengalaman ya. Pak Haji Suharma datang 6:30 banget jam 6. Pak Indra aja belum datang dibilangin padahal udah nongkrong di warung ya. Pengawas datang 6:30. Coba bayangkan kita mempersiapkan di jam 7. Nah, seperti itu. Nah, paling tidak Bapak Ibu tingkatkan kita kinerja yang lebih baik ya. Ya, Pak Haji yang nanti datang, Bapak Ibu sudah siap RPP-nya. Ya, setiap ngajar enak kan RPP kita hanya selembar. Setiap ngajar ada RPP-nya. Jadi ketika supervisi kapanpun, dimanapun kita siap. Rodo Barmauya. Apa? Guru-guru. Anggrang. Rodo Barmauya. Guru-guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Emin